Waalaikumsalam warahmatullahi Kami wabarakatuh. di sini dari kelompok 4 akan mempresentasikan bab 8, sistematika penulisan karya ilmiah. Sebelumnya saya perkenalkan dari kelompok 4 ada saya sendiri Muhammad Suryada Maheruni. Saya Maria Saya Ferdi. Selanjutnya, apa itu karya ilmiah? Jadi karya ilmiah adalah laporan yang tertulis dan diterbitkan karya ilmiah berisi pemaparan hasil penelitian atau pengkajian yang dilakukan oleh seseorang atau sebuah tim dengan memenuhi kaidah dan etika keilmuan yang dikukuhkan dan ditaati oleh masyarakat keilmuan. Karya ilmiah juga memiliki beragam jenis seperti skripsi, tesis, dan disertasi, artikel ilmiah, makalah, dan laporan ilmiah. Selanjutnya, pengertian sistematika penulisan karya ilmiah. Sistematika penulisan karya ilmiah adalah tata urutan penulisan karya ilmiah yang mengacu pada kaidah-kaidah yang berlaku. Sistematika penulisan karya ilmiah ini bertujuan untuk menjaga agar karya ilmiah yang ditulis memiliki struktur yang jelas, sistematis, dan mudah dipahami. Secara umum, sistematika penulisan karya ilmiah terdiri dari beberapa bagian, yaitu yang pertama ada halaman judul, yang kedua ada abstrak, yang ketiga pendahuluan, yang keempat peninjauan pustaka, yang kelima metode penelitian, yang keenam hasil penelitian, yang ketujuh pembahasan, yang kedelapan kesimpulan dan saran, yang kesembilan pustaka. Selanjutnya halaman judul berisi informasi umum tentang karya ilmiah seperti judul karya ilmiah, nama penulis, institusi penulis, tanggal penulisan, dan tempat penulisan. Judul karya ilmiah harus singkat, jelas, dan informatif, serta mampu menggambarkan isi karya ilmiah secara keseluruhan. Nama penulis harus ditulis secara lengkap, termasuk gelar akademiknya. Institusi penulis adalah tempat penulis menempuh pendidikan atau bekerja. Tanggal penulisan adalah tanggal karya ilmiah tersebut diselesaikan. Tempat penulisan adalah tempat karya ilmiah tersebut ditulis. Halaman judul biasanya dicetak dengan huruf besar dan ukuran huruf yang lebih besar daripada bagian-bagian lainnya dari karya ilmiah. Halaman judul juga biasanya dicetak di atas kertas yang berbeda dari kertas yang digunakan untuk bagian-bagian lainnya dari karya ilmiah. Halaman judul memiliki fungsi penting dalam karya tulis ilmiah. Halaman judul berfungsi sebagai pengenalan awal terhadap karya ilmiah tersebut. Halaman judul juga berfungsi untuk memudahkan pembaca untuk mengetahui informasi umum tentang karya ilmiah tersebut. Selanjutnya abstrak. Abstrak adalah ringkasan singkat dari karya ilmiah. Abstrak biasanya ditulis dalam 1 atau 2 paragraf. Abstrak harus membuat informasi penting dari karya ilmiah, seperti latar belakang masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, hasil penelitian, dan kesimpulan. Abstrak ditulis dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Panjang abstrak biasanya tidak lebih dari 250 kata. Selanjutnya ada pendahuluan. Pendahuluan dibagi menjadi 4. Yang pertama latar belakang, penjelasan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Yang pertama latar belakang. Latar belakang adalah bagian dari pendahuluan karya ilmiah yang menjelaskan tentang masalah yang dibahas dalam karya ilmiah tersebut. Latar belakang harus ditulis secara jelas, ringkas, dan logis agar mudah dipahami oleh pembaca.
manfaat penelitian dapat bersifat teoritis atau praktis. Manfaat teoritis adalah manfaat yang diperoleh dari penelitian dalam hal pengembangan ilmu pengetahuan. Manfaat teoritis dapat berupa menambah pengetahuan dan pemahaman tentang suatu fenomena atau masalah. Kedua, mengembangkan teori atau konsep baru. Ketiga, membuktikan atau memperkuat teori yang telah ada. Untuk manfaat praktis adalah manfaat yang diperoleh dari penelitian dalam hal penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Manfaat praktis dapat berupa yang pertama, menyelesaikan masalah atau isu yang dihadapi masyarakat. Yang kedua, meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Yang ketiga, mengembangkan teknologi atau produk baru. Tinjauan pustaka berisi kajian literatur yang relevan dengan penelitian yang melakukan kajian literatur bertujuan untuk memberikan landasan teori bagi penelitian. Tinjauan pustaka dapat dilakukan dengan cara membaca buku, jurnal, artikel maksudnya atau sumber lainnya. Metodologi penelitian dapat dilakukan sebagai tahap, prosedur, atau sistem mencegah penelitian karya ilmiah. Metode yang dipakai tentu diterangkan agar pembaca tahu bagaimana suatu karya ilmiah disusun. Hasil penelitian adalah data atau informasi yang diperoleh dari penelitian. Hasil penelitian dapat berupa data kuantitatif atau kualitatif. Data kuantitatif adalah data yang dapat dikuantifikasi, yaitu diukur dan dinyatakan dalam bentuk angka. Data kualitatif adalah data yang tidak dapat dikuantifikasi, yaitu tidak dapat diukur dan dinyatakan dalam bentuk angka. Jadi untuk pembahasan adalah bagian dari karya ilmiah yang menjelaskan, mengintegrasikan dan evaluasi hasil penelitian. Pembahasan merupakan bagian paling penting dalam sebuah karya ilmiah, karena di bagian inilah penulis menjelaskan makna dari hal penelitiannya. Pembahasan harus ditulis secara jelas, sistematis, dan logis. Penulis harus dapat menghubungkan hasil penelitiannya dengan teori-teori yang relevan. Selain itu, penulis juga harus dapat menjelaskan implikasi dari hasil penelitiannya bagi ilmu pengetahuan masyarakat atau praktik. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan adalah pernyataan singkat dan lengkap berdasarkan hasil penelitian dan membahas untuk menjawab tujuan dan membuktikan kebenaran hipotesis. Lalu saran dibuat berdasarkan hasil penelitian dan pengalaman penulis selama penelitian. Ditujukan kepada peneliti yang ingin melanjutkan atau mengembangkan penelitian yang sudah diselesaikan. Oke, selanjutnya kita masuk yang terakhir, yaitu daftar pustaka. Daftar pustaka adalah daftar sumber yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah seperti buku, jurnal, artikel, maupun situs web. Daftar pustaka biasanya diletakkan di bagian paling akhir karya ilmiah setelah seluruh konten karya ilmiah selesai disusun. Daftar pustaka disusun dengan mengikuti format tertentu yang biasanya ditentukan oleh pedoman penulisan karya ilmiah yang digunakan. Terima kasih sudah mendengarkan presentasi dari kami. Selebihnya kami mohon maaf jika ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.